Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, terkhususnya mengenai perang Khandaq. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ayo kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perang Khandaq itu berasal dari kata Khandaq, yang mana artinya adalah parit. Jadi perang Khandaq adalah perang parit. Mengapa demikian? Karena perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun parit sebagai pertahanan kota Madinah. Kemudian, selain dinamakan dengan perang parit, perang Khandaq ini juga dinamakan dengan perang Ahzab atau golongan-golongan. Mengapa perang Khandaq bisa dinamakan dengan perang Ahzab? Karena pada perang ini pasukan kafir bersekutu dengan kaum Yahudi dan beberapa suku lain untuk memerangi Muslim dan juga kota Madinah. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. Kemudian, dalam perang Khandaq yang memimpin pasukan Muslim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan untuk pemimpin pasukan kafir adalah Abu Sufyan bin Harb. Jumlah pasukan Muslim pada perang Khandaq adalah sebanyak 3.000 pasukan, dan pasukan kafir berjumlah sebanyak 10.000 pasukan. Yang perlu anak-anak ketahui adalah perang Khandaq dipelopori oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kekecewaan pembesar Bani Nadir, yang mana mereka diusir dan ditempatkan di daerah luar kota Madinah yang bernama Khaybar. Kemudian yang kedua adalah kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Adapun sekutu-sekutu kaum kafir Quraisy pada perang Khandaq adalah ada kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Kemudian mereka juga dibantu oleh Bani Murrah dan juga oleh Bani Ghatafan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar hal ini langsung mengumpulkan sahabatnya yang ada di Madinah. Kemudian muncullah seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Dia adalah pemuda yang berasal dari kota Persia. Dialah yang mencetuskan ide kepada Nabi Muhammad untuk membuat pertahanan di kota Madinah dengan membuat parit di sebelah utara kota Madinah. Kalian bisa lihat di samping anak-anak peta perang Khandaq ya. Ini gambaran besarnya. Kita lihat lagi, setelah ini ada lagi petanya. Nah, kalian lihat ya, tanda panahnya itu ada utara, ada timur, ada selatan, ada barat. Kemudian lihat di bawah, itu adalah bagian selatan kota Madinah. Jadi bagian selatan kota Madinah itu sudah ditumbuhi oleh hutan, pohon kurma, dan juga rumah penduduk. Jadi tidak mungkin bagi kaum kafir Quraisy untuk melawan atau menerobos ke kota Madinah melalui jalur selatan. Kemudian di sebelah barat dan juga sebelah timur kota Madinah itu dihalangi oleh bukit-bukit. Makanya ketika Salman Al-Farisi memberi ide untuk membuat parit di sebelah utara, maka secara otomatis kota Madinah telah terlindungi. Nah, di skema perang Khandaq ini, pasukan muslim yang berjumlah 3.000 pasukan ini, mereka semua berada di baris depan atau berada di depan parit.
Sedangkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 10.000 pasukan yang terdiri dari kaum Quraisy, Bani Ghatafan, golongan Yahudi dan juga golongan yang lain, mereka berasal dari luar parit. Mereka tidak berani mendekati ke parit karena ketika mereka sampai menerobos ke parit, maka mereka akan dihujani dengan anak panah yang dipegang oleh kaum muslim. Ketika itu, ada salah satu orang dari kaum Quraisy yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini dia nekat menerobos masuk ke parit, akan tetapi dengan sigap langsung dihalangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan karenanya banyak kaum muslimin yang mengarahkan panah kepadanya, sehingga dia langsung naik lagi ke atas parit ke tempatnya dan tidak lagi berani masuk. Sekeluarnya Ikrimah dari parit, masuk lagi seorang kafir Quraisy yang lain yang bernama Amr bin Abdi Wud, ya. Kemudian Amr bin Abdi Wud ini dia berhadapan langsung dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan sayang sekali Amr bin Abdi Wud ini dia terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Khandaq. Setelah lama mereka saling mengepung dan tidak bisa melakukan apapun, ya. Mereka ini melakukan, jadi kaum kafir Quraisy ini melakukan pengepungan terhadap kota Madinah kurang lebih selama 20 hari atau selama kurang lebih 1 bulan. Dan karenanya dari dua belah pihak ini akhirnya merasa kesulitan. Mereka mulai menderita kelaparan dan juga kekurangan bahan pangan. Di sela-sela kesulitan mereka, di sela-sela kesulitan kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy, datang seorang pemimpin Arab yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini dia mengelurkan bantuan kepada kaum muslimin untuk memecah belah antara kaum Quraisy dan juga kaum Yahudi. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud ini mengatakan kepada kaum Yahudi untuk tidak ikut campur memerangi kaum muslimin bersama kaum Quraisy, karena itu tidak akan membuat keuntungan bagi mereka. Begitu pula yang dikatakan Nu'aim kepada kaum Quraisy, bahwasanya kaum Yahudi tidak akan pernah membantu mereka memerangi kaum muslimin, sehingga terjadilah tidak saling percaya antara kaum Quraisy dan kaum Yahudi, dan itu menggoyahkan pasukan mereka yang berjumlah 10.000 orang tadi. Dan alhamdulillah, tak lama setelah itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa hujan, badai, dan angin yang menghancurkan dan memporak-porandakan perkemahan orang kafir yang berada di luar Makkah, di luar Madinah, sehingga mereka semua mau tidak mau akhirnya bergegas kembali ke kota Makkah, sehingga perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa adanya pertumpahan darah. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا, yang artinya yaitu tatkala musuh-musuh itu menyerang kamu dari sebelah atas lembah dan dari sebelah bawah, dan tatkala matamu tiada berkisar lagi dari musuh-musuhmu itu, seolah-olah jantungmu telah naik sampai ke kerongkongan. Inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong kaum muslimin dalam bentuk apapun. Beginilah anak-anak kisah singkat dari perang Khandaq. Adapun ini ada pengumuman penting untuk anak-anak sekalian, yaitu anak-anak ingat dengan baik pelajaran kita di atas dan jangan lupa mengerjakan 10 soal yang ada di Google Form yang sudah disiapkan oleh Bu Umu.
Soal Google Form bisa diakses melalui deskripsi di bawah yang ada di YouTube ini atau di Google Classroom ya anak-anak ya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak semuanya bisa meneladani kisah-kisah Nabi ini dan juga para sahabat yang akan menambah iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.